Oke, sekarang saya akan berbagi tips untuk membuat logo secara singkat dan cepat. Simple, kita pakai yang simple aja dulu sekarang ya. Logo yang kita buat ini untuk video atau foto hasil dari kreasi kita. Penjelasan sedikit soal watermark. Sebuah tulisan atau logo yang biasa kita temukan pada sebuah karya digital. Biasa kita temukan di foto atau di video watermark atau logo-logo gitu. Jadi watermark itu fungsinya sebagai hak cipta untuk melindungi hasil kreasi kita supaya tidak dibajak oleh orang lain. Dan itu kita mempromosikan nama atau logo yang kita buat dan tempelkan di setiap foto atau video kita. Jadi agar tidak dibajak orang, diambil orang atau diakui orang hasil kreasi yang kita buat, kita buatlah watermark atau logo khas dari kreasi kita. Jadi itu sedikit penjelasan tentang watermark. Oke, langsung aja kita sekarang perlihatkan cara membuat logo. Saya di sini menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS6, ada CS5, CS4 dan di bawahnya lagi. Itu hanya membedakannya dari fiturnya masing-masing. Tapi saya terbiasa menggunakan CS6 jadi, dan yang saya punya jadi kita menggunakan CS6. Yang pertama-tama membuat logo yaitu mengenali fitur masing-masing yang ada di sebelah sini sih sangat penting untuk desainnya. Tapi karena ini kita lebih mengedepankan kecepatan, jadi secara singkat kita menggunakan tools-tools yang berkaitan saja. Yang pertama-tama kita buka dulu file, terus kita pilih new atau Ctrl N untuk memulainya. Dan sini namanya agar tidak lupa kita menaruh, kita namai ini sebagai logo. Dan ukuran, ini ukuran di sini biasa pixel dan kita rubah menjadi cm. Untuk lebih cepat kita menggunakan size yang kecil dulu ya, 5 cm dengan resolusi pixel per cm itu 150 lah. Tapi oke, akan timbul layar seperti ini. Nah, poin utama di Photoshop itu bermain layers. Apa itu layers? Ya, layers ini tools yang ada di sebelah sini, semua desain-desain satuan-satuan desain kita yang akan tersimpan di blok sebelah kanan bawah ini. Ini ada logo lock, artinya tidak bisa diapa-apain. Nah, oke, jadi kita gandakan dulu. Untuk menggandakannya kita pilih duplikat dengan menekan keyboard Ctrl dan J secara bersamaan. Nah, akan timbul layer 1 dari copyan background ini. Background ini kita hapus. Sekarang kita punya layer di sini. Nah, sekarang kita pilih teks untuk membuat logo. Sekarang yang saya contohkan ini supaya simple, kita hanya menggunakan teks ya, desain teks typo. Agar lebih cepat, kita di sini gunakan Oke, di sini kita memainkan variasi font untuk logo yang kita buat. Nah, ini untuk membuat tulisan ini tadi kita pilih di sini T, ini tools ini T. Nah, baru kita arahkan ke layar. Akan timbul layar baru yang mau kita buat di sini. Di sini tempat layer-layer yang akan terus ada jika Anda membuat hal-hal yang baru di dalam desain Photoshop frame Anda ini. Apa sih namanya? Terus kita ketik di sini prop Caltim lagi. Prop Caltim. Nah, karena di sini kita memainkan teks, jadi kita memainkan size ukurannya. Kita kecilin ini, terserah ini masing-masing desain kesukaan kalian atau teman-teman mau didesain seperti apa, di paper pop atau bisa ditambah dengan ini kita seandainya mau nambah teks lagi, klik teks lagi dan mulai lagi. Terus kita ketik media online, akses lagi, terserah mau
berikan ukuran berapa atau diletakkan di mana yang menurut kalian cantik dalam desain itu. Oke, karena di online saya letakkan di sini. Nah, sudah jadi, saya tidak langsung, desain kita sebenarnya sudah jadi, ini logonya. Bagaimana agar ini bisa menjadi hak paten kita atau bisa digunakan terus menerus ke depannya? Untuk itu kita pilih dulu ini icon ini, create a new layers dengan transparan. Kotak-kotak ini berwarna kotak putih abu-abu menandakan bahwa ini transparan dan dia berada di atas. Kita pindah layer ini ke paling bawah dari teks-teks yang ada, dan layer putih ini untuk mempermudah kita mendesain dengan warna dasar putih. Dan setelah desain kita jadi, kita hilangkan icon mata ini ya, jadinya seperti ini tampilannya. Oke, sekarang sudah jadi ini desain kita. Jika kita ingin menambahkan logo, kita tinggal memilih logo apa yang kita mau masukkan, dan ingat logonya harus berupa filenya PNG agar backgroundnya transparan. Saya punya stok di sini logo Pro Team yang sudah berformat PNG. Nah, ini format PNG image dengan singkatan PNG. Oke, sekarang kita tarik logonya, logo yang ada tadi kita tarik ke dalam layer sini, dia akan masuk. Nah, untuk mengecilkan ukuran yang ada, klik dulu 2 kali, kita geser terserah mau mana, lalu kita pilih sudut ini, sudut sebelah kanan atau kiri, bawah, atas, terserah bebas. Yang penting di sudut sini agar tidak berubah ukuran realnya. Kita pencet keyboard di tombol Shift dan Alt agar tidak merubah ukuran dimensinya. Nah, kita gerakan ini dengan menahan kedua tombol Shift dan Alt. Sesuaikan dengan desain yang Anda inginkan seperti ini. Oke, nah sudah jadi seperti ini. Lalu untuk presisinya kita pilih crop, tools crop ini logonya, crop. Kita kasih presisi untuk apa? Untuk grafisnya dan tidak menghabisi space sesuai ukurannya. Kalau klik 2 kali ya akan jadi seperti ini. Nah, ini agak pecah. Kenapa? Karena kita menggunakan size yang kecil. Nah, size kita hanya 3 cm dikali 1,4 cm. Kita rubah ini bisa dengan merubah resolusi ini menjadi 4000. Oke, tapi agak berat. Nah, jadi dia tidak pecah ya. Oke, sudah. Sekarang jangan lupa layer putih tadi itu di icon mata ini dihilangkan, lalu pilih save file, save as, dan tentukan tempat Anda menyimpan file ini. Untuk lebih mudahnya Anda pilih library saja di pictures, terus buat folder yang mudah Anda ingat, lalu masukkan sesuai namanya, logo Goodbar. Nah, di sini merubah formatnya yang kita gunakan untuk watermark atau logo yang kita sudah buat agar bisa dimasukkan ke foto atau video. Kita gunakan PNG dengan transparan background. Lalu kita pilih save, jangan mengubah apa-apa. Oke, sekarang sudah jadi logo kita. Tadi saya simpan di library picture, lalu logo di sana. Ini logo yang kita buat tadi, tidak pecah karena kita udah memperbesar. Nah, ini kita coba untuk masukkan foto ini untuk dikasih watermark ya. Watermark tadi kita simpan ini, kita tinggal tarik ke Photoshop dan masukkannya. Nah, akan tampil seperti ini.
Jika kurang besar, dibesarin. Jadi foto kita sekarang udah punya watermark tuh. Dan jika diambil orang atau diakui orang, kita mempunyai bukti yang kuat bahwa ini adalah milik kita. Dan ingat, penempatan logo atau watermark ini jangan sampai mengganggu fokus pada objek yang ada di dalamnya. Jangan sampai mengganggu pandangan. Mungkin meletakkannya di bagian sini tidak cocok, atau menempatkan di bagian sini. Jadi penempatan di ujung-ujung sudut yang membuat foto itu tidak terganggu kualitasnya. Jadi sekian tips dari saya, semoga akan membantu teman-teman. Terima kasih.